warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu Dewan Guru SMA Maryam dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana, sehat semuanya? Sudah berapa yang dihabiskan dari jajannya? Sekarang kan bulan Syawal. Ya, bulan Syawal itu punya arti peningkatan. Maka apapun yang menjadi kebaikan itu bagusnya harusnya meningkat. Ngajine meningkat, sekolahnya meningkat, melanggarnya ojo, melanggarnya meningkat, melanggarnya dikurangi, kebaikannya yang meningkat, kejelekannya dikurangi. Ya, yang biasanya teman yang ngajak untuk melanggar dikandani, winginane mari poso Ramadan, maka Ramadan itu adalah membakar kejelekan. Yang maksiat dibakar, diganti kebaikan. Maka harus bersemangat seperti itu. Syawal termasuk barangkali yang belum sempat puasa Syawal, segera puasa Syawal. Berapa hari Pak? 6 hari. Apakah harus nyambung? Tidak. Boleh loncat-loncat. Boleh nyambung, lebih bagus. Tapi kalau emang nggak bisa loncat-loncat, silakan. Siapa yang puasa 6 hari tapi disambung dengan puasa Ramadan, kemudian disambung dengan puasa 6 hari Syawal, maka seperti puasa 1 tahun, 1 hari, 1 tahun. Loh, bagaimana filosofinya? Jadi gini, di dalam Al-Quran Gusti Allah jauh, man ja'a bil hasanatin falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik 1 dibalas 10. Ya, maka 10 ini 1 hari di bulan Ramadan itu sama dengan kurang lebih 10 hari. Kalau sudah 30 hari di bulan Ramadan kurang lebih, berarti sudah dapat 300 hari. Ditambah 6 hari dikali 10, maka sama dengan 60 hari. Sehingga total 1 tahun ada 360 hari. Sehingga kalau puasa 1 bulan ditambah 6 hari, podo karo poso 360 hari. Sehingga podo karo poso 1 tahun. Paham? Sehingga tahu alasannya. Ditanya oleh orang, kenapa kok bisa koyo poso 1 tahun? Alasannya seperti itu. 1 harinya dikalikan 10 kali. Oke, baik. Sehat semuanya ya? Masih hidup? Alhamdulillah. Baik, mari kita awali ngaji kita kali ini. Insya Allah judul kita adalah materi gerhana bulan. Karena insya Allah besok malam atau masuk pagi, jadi tepatnya tanggal 5-6 Mei, insya Allah ada gerhana bulan. Kurang lebih jam 22, mungkin 23 sampai jam 2 malam. Itu ada gerhana bulan. Mari kita awali dengan baca doa tolak ini. Moga-moga ilmu kita bermanfaat, ilmu kita barokah, ilmu kita mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hidupkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tata cara sholat gerhana bulan, termasuk nanti bisa dikasih garis miring gerhana matahari. Walaupun kemarin sudah kelewat, insya Allah kemarin kita laksanakan gerhana matahari hari Kamis, ya. Hari Kamis sekitar jam 10-an sampai jam 1 kemarin gerhana matahari. Durasi gerhana matahari lebih panjang daripada gerhana bulan. Oke. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salalik. Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Kalau menjumpai gerhana matahari atau bulan, maka Rasulullah SAW jauh menyampaikan, segeralah melaksanakan sholat. Ya, segerakan melaksanakan sholat. Sholat apa? Gerhana bulan atau gerhana matahari. Jangan niru orang-orang, mohon maaf, yang tidak ngerti, apalagi orang barat, datang ke Indonesia atau datang ke suatu tempat hanya pengen selfie sama bulan. Bandung tergawe status. Jangan milih itu. Orang Islam disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka sholat, ya, termasuk gerhana matahari kemarin, ojo selfie toh, atau kemudian hanya meliput toh, jangan. Tapi bagusnya, harusnya adalah sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam riwayat lain, baginda Rasulullah SAW juga jauh, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mawti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytum dhalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Rasulullah SAW jauh, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Kok seperti itu? Karena gini, di zamannya Kanjeng Nabi saat itu putranya Nabi yang bernama Ibrahim itu meninggal dunia. Makanya waktu itu para sahabat jamaah menyampaikan, wah ini gara-gara putranya Nabi ini meninggal dunia, maka ini terjadi yang namanya gerhana. Artinya kemudian Kanjeng Nabi jawab, bukan karena mati hidupnya seseorang terjadi gerhana, tapi memang tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah. Termasuk saat ini, mestinya yang ini adalah matahari ini nyentrom, matahari ini bersinar, tapi karena izin, ya, akhirnya terjadi yang namanya mendung. Matahari ini nangis, ada hujan, awak dewi guya. Oke, maka ini bentuk kuasa Gusti Allah. Dan kondisi seperti ini memang paling enak mancat kemul, lah kok kakek dipancati, mancat kemul, enak, turu, mana, gak usah wes. Terus apa yang harus dilakukan di saat gerhana bulan atau gerhana matahari? Empat hal. Sebelum nanti tata caranya ya, 4 hal. Apa yang pertama? Fad'allaha, dungonan Gusti Allah. Loh Pak, kok kudu dongo Pak? Kok harus berdoa Pak? Jadi gini, di tahun ini
Halo, di tahun 2023 ini itu kurang lebih ada 4 gerhana. Gerhana matahari sama gerhana bulan. Nah, kalau gerhana itu berdekatan, apakah matahari ataupun bulan, itu tanda-tanda kiamat. Semakin dekat, maka sekarang ini gerhana itu wah berhimpitan, berdampingan. Ini menandakan awake sadaro. Ayo dan cepet donga nang Gusti Allah, njaluk nang Gusti Allah, ya Allah, tolonglah hambamu ini sing kakean dosa. Njaluk nang Gusti Allah ibadah dikencengno sing tenanan. Aja guyon ae. Sing sekolah sing tenanan, sing donga sing tenanan, sing salat sing tenanan. Aja ngono-ngono wae. Yang kelas 12 disemangati akan pindah ke tempat berikutnya. Yang kuliah, yang kerja, yang nikah. Jadi seringkali ada pernyataan tutup buku buka teror. Ya, bukunya ditutup, buka teror. Silakan, tidak apa-apa. Boleh asal cari jodoh yang soleh dan soleha. Ojo angger dolek. Ya, ojo angger dolek. Maka berdoa nang Gusti Allah. Termasuk yang masih muda-muda dan dongo muga-muga jodoh sing apik. Yang kedua apa? Fakabbiru. Takbiru. Lupa, apakah boleh Pak ketika gerhana matahari di bulan takbirnya mirip sholat Idul Fitri Idul Adha? Boleh. Jadi sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh. Cuma ya para ulama menyerukan iso itu, tapi kalau itu boleh. Bagaimana gantinya? Baca yang lainnya boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula il-azim. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula illa billahil aliyyil azim. Subhanallah maka takbir boleh pakai itu. Kemudian fasolu, kerjakan sholat, nanti kita bahas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sodakoh. Ya, ketika ada gerhana matahari bulan itu 4 hal itu. Jadi pertama dungo, kedua takbir, ketiga sholat, keempat sodakoh. Kenapa Pak? As-sodakotu tarfaul kala. Sodako iso nolak. Berikutnya tata cara sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. 1. Niat jelas. Bagaimana Pak niatnya? Usolli sunnatal khusufi rok'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau bulan saya niat sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat dari imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Dunia gitu. Kalau emang tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Saya niat sholat sunnah gerhana bulan dari makmum krono Ta'ala. Kalau imam ya imam. Nah, kalau gerhana bulan pakai khusuf pakai ho. Kalau gerhana matahari pakai kaf, khusuf.
usolli sunnatam kusuf rakaataini makmuman letara. Kalau gerhana matahari ini lagi dirasani langsung dari berubah isinya kada. Alhamdulillah. Kalau gerhana bulan pakai kho kusuf. Oke, niat 2 takbiratul ihram seperti biasa. Allahu akbar. Oke, takbiratul ihram. Yang ketiga membaca ta'awud dan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Sampai walau dolin. Oke. Yang keempat, sudah ketinggalan sudah. Yang keempat membaca surat. Ya kalau bisa memang Al-Baqarah kalau bisa. Tapi kan 3 juz ya lumayan. Yang jelas suratnya panjang. Ya, wasamsi wadduha boleh, wadduha boleh. Itu diupayakan suratnya agak panjang. Nah, atau selama surat yang dibaca dengan lantang. Kalau sholat gerhana bulan. Jadi kalau gerhana bulan dengan lantang atau jahar. Gerhana matahari lebih bagus sir. Nah, dia berdoa, tidak ada kaitannya. Di sholat itu tidak ada kaitannya. Gerhana matahari bulan itu tidak ada kaitannya dengan NU Muhammadiyah. Ya, jadi sunnahnya kalau gerhana matahari itu sir, pelan. Kalau gerhana bulan lantang, keras karena malam. Oke, itu ya. Yang kelima, ruku. Ya, ruku kemudian membaca tasbih. Ya, rotok panjang tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, rotok panjang tasbihnya. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, rotok panjang. Kalau bisa. Ya. Setelah itu apa? Yang keenam, i'tidal. I'tidal. Yang ketujuh, setelah i'tidal langsung sendakep maneh. Nanti saya praktekkan. Sendakep lagi membaca suratul Fatihah dan surat yang agak panjang kedua daripada yang pertama. Itu nomor 7. Setelah itu nomor 8, ruku kembali dan dilanjutkan i'tidal. Wes, lutut. Lutut. 9, sujud membaca tasbih selama ruku pertama, rodok panjang. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, rodok dawa dikit. Sujud. 10, duduk di antara 2 sujud. Sudah? Ya, 11, sujud kedua dengan membaca tasbih selama ruku kedua. Jadi ruku dan sujud semuanya moco tasbih rodok suwe. Ya, 11 tadi sujud kedua dengan baca tasbih selama ruku kedua. Sudah? Oke. Nutut? Ya, lanjut. 12, duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Kenapa kau pakai duduk sejenak? Sebab kegiatan sholat gerhana bulan atau matahari berdirinya agak lama. Cik ono istirahati, duduk sejenak. Duduk, lanjut. 13. Ya, 13. Rakaat kedua dengan gerakan yang sama dengan rakaat pertama. Rakaat kedua
dengan gerakan yang sama dengan rakaat pertama. Hanya saja bacaannya diturunkan lagi. Ojo dowo. Yang pertama panjang, kedua setengah panjang, kemudian ini setengahnya lagi sampai pada setengahnya lagi. Oke. Ya, sakno makmumin dari. Ya samping itu memang aturannya gitu. Jadi sholat apapun itu paling bagus. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua panjangnya adike rakaat pertama, sehingga jangan jomplang. Oke, terakhir 14 salam, 14 salam, 15 dianjurkan mendengarkan 2 khutbah tausiah, dianjurkan mendengarkan 2 khutbah tausiah. Sekarang saya praktekkan. Praktek saya aja dapat semua. Dibantu dengan Pak Aris yang membawakan ini. Gus, ini seolah-olah menghadap kiblat ya. Karena saya praktek tidak mungkin ada kiblat sementara kalian yang menghadap ke belakang saya tidak mungkin. Praktek. Supaya dapat supaya nanti viralnya bareng-bareng. Ini 11-12 gantengnya bodoh. Oke. Kelihatan mas ya. Oke. Sholat. Jadi tadi ya ingat-ingat usolli sunnatal khusuf rakaataini makmuman billahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ini kemudian baca iftitah, Allahu akbar kabiro boleh, Allahu akbar ini boleh. Kemudian baca Fatihah, baca surat, ya surat. Setelah itu kemudian ruku. Allahu akbar. Ini baca tasbih sebanyak 100 kalau bisa. 100. Geter sih. Kemudian iktidal, sami Allahu liman hamidah, langsung sendagem. Kenapa? Karena baca Al-Fatihah sama surat. Oke, paham? Nah, kemudian rukuk lagi. Allahu akbar. Baca tasbih agak panjang. Ikut rukuk dan sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, duduk dan seterusnya sama. Nanti diulangi pada rakaat yang kedua sama, sehingga dalam sholat gerhana matahari ataupun bulan ada 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Paham? Satu rakaat ada 2 kali ruku dan 2 kali sujud, sehingga dalam 2 rakaat ada 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Tadi itu ya, ingat-ingat. Bagaimana supaya kita bisa mengetahui? Maka kalau ada sholat gerhana matahari atau bulan di tempatnya masing-masing, diikuti. Melo bener ngerti, jika hanya sekedar angan-angan saja. Ilmu itu bisa bermanfaat jika dipraktekkan. Oke, paham sampai sini? Jadi itu ya, niat, kemudian berdiri. Setelah berdiri jelas itu takbiratul ihram, baca doa kita, baca surat pendek. Setelah itu ruku, i'tidal, sudah dalam kondisi sendagem. Baca surat, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat yang panjang juga. Itu berikutnya seperti itu. Oke, sampai sini Pak? Fahim. Terima kasih. Tes 1. Oke, barangkali ada pertanyaan atau ada yang ingin praktek langsung? Kelas. Ya, udah jelas ya. Ada yang ditanyakan? Kelas. Oke, sementara itu tata cara sholat gerhana bulan. Jadi bagusnya diikuti. Lupakan malam-malam. Loh, kan malam-malam besoknya kan Sabtu. Insya Allah kalau Sabtu kan masih libur, Pak. Belum ada kegiatan. Kalau seperti kemarin kan ada khataman Quran mungkin.
Nah, insya Allah Sabtu besok kan masih kosong, gunakan itu. Ya, bangun malam, niati coba dekat dengan Gusti Allah. Oke, sampai sini Pak. Dan pertanyaan. Baik, sementara itu yang perlu kita sampaikan terkait dengan tata cara sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Setelah sholat diusahakan ikut acara berikutnya, yaitu ikuti khutbah atau ceramah atau tausiahnya khotib yang menyampaikan pada gerhana bulan atau gerhana matahari. Biasanya akan sampaikan kronologi atau bagaimana bagusnya ketika gerhana bulan atau gerhana matahari. Baik, sementara itu moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan moga-moga SMA-nya tambah jaya, tambah barokah, serta apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dimudahkan, dilancarkan. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام قديم لا يمل تنزه عن قول وفعل ونيته بأسداف من كل دليل ونور جليل لقلبي عند جليل وخيراتي فيا ربي متعني بسري Ayo kak ketoyan dah ya. به قلبي وسمعي وقبلاتي كفرة القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.